الحمد لله الذي أمرنا بالتفاؤلات ونهانا عن التشاؤمات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد البريات. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرات. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di bulan Safar yang dalam agama kita para ulama menyebutnya Safarul Khair, bulan Safar yang penuh dengan kebaikan. Lain halnya dengan orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka kalau sudah masuk bulan Safar maka tidak berani menikahkan anak-anaknya, tidak berani berdagang dan lainnya, karena mereka berkeyakinan di bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kesialan dan kejelekan. Akan tetapi Nabi SAW beliau menghapus anggapan-anggapan orang jahiliyah dengan mengatakan la adwa wala tiarata wala hammata wala safar. Tidak ada itu semua mitos-mitos, keyakinan-keyakinan yang dibawa dan diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Kita umatnya Nabi Muhammad, umat yang diberi kebaikan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW beliau dalam salah satu hadis menyatakan inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Tuhan kalian memiliki di dalam hari-hari yang berlalu dalam umurmu, dalam umur kalian wahai umatku, Tuhanmu memiliki pemberian-pemberian yang begitu banyak yang siap diberikan kepada hamba-hambanya, siap diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi harus kita ambil itu pemberian ala fata'arradu laha, kata Rasulullah. Maka wahai umatku, ambil itu pemberian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadang itu pemberian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tasya'um, mitos-mitos jelek seperti orang-orang jahiliyah. Sial karena bulan, sial karena sesuatu, tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan anugerahnya untuk kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi mengajarkan kita tafaul, optimis, beranggapan baik dalam semua hal. Jangan kita tasya'um alias pesimis. Kalau kita pesimis maka menyerupai orang-orang jahiliyah, wal'iyadu billah min dalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam salah satu perkataan Al-Kasibaki yang memberikan anugerah minuman, anugerah masih tetap ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang dahulu hadirin bisa berhasil dalam keberhasilan mereka, maka orang sekarang pun bisa berhasil seperti mereka hadirin. Kalau di zaman dulu ada Imam Ghazali yang ayahnya adalah penjual manisan, orang biasa, akan tetapi dia dengan kesungguhannya ingin meraih anugerah yang diturunkan oleh Allah,
maka anaknya pun menjelma menjadi ulama besar, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Siapa yang tidak kenal beliau, hadirin? Kalau di zaman dulu ada Imam Fudail bin Iyad, siapa yang tidak kenal beliau, hadirin? Ulama besar. Akan tetapi hadirin, kalau kita lihat bagaimana dahulu beliau dahulu adalah seorang perampok, hadirin, yang membegal di setiap ada orang lewat di situ. Akan tetapi beliau kemudian bertobat. Beliau optimis di dalam ibadah dan bertobat dengan bimbingan gurunya, sehingga beliau menjadi ulama besar, Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu arda. Kalau di zaman dulu ada Al-Imam Ibrahim bin Adham, tokoh besar dari kalangan sufi. Beliau ulama besar yang dikenal oleh semua ulama, hadirin. Beliau dahulu adalah orang yang hidup dalam glamor kekayaan, bahkan seorang raja. Akan tetapi setelah itu beliau bertobat, dan beliau dalam bimbingan gurunya menjadi ulama yang begitu besar, luar biasa. Dari orang yang lupa menjadi orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dahulu juga diceritakan dalam kitab Bustanul Arifin, Al-Imam An-Nawawi mengutip seorang wanita yang dahulunya dia ahli maksiat, bahkan dia adalah seorang pelacur. Akan tetapi singkat cerita, dia bertobat, dia mengambil anugerah Allah, dia tidak merasa malu untuk bertobat, untuk mendapatkan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun menjadi orang yang sukses, dinikahi oleh seorang laki-laki yang soleh, dan dari pernikahan keduanya lahir 7 orang laki-laki yang semuanya menjadi nabi di kaum Bani Israel zaman dulu, hadirin. Apalagi ini kaumnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Kalau orang di Bani Israel dengan kesungguhannya, dengan optimisnya ingin berubah menjadi hamba Allah yang baik dan diterima oleh Allah, diberi anugerah besar oleh Allah, maka bagaimana kalau itu adalah umat Nabi Muhammad yang bersungguh-sungguh di dalam meraih anugerah Allah? Dia tidak putus asa, dia optimis di dalam mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu akan diberikan oleh Allah jauh lebih besar dari apa yang telah diberikan kepada kaum-kaum terdahulu. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pulang dari Jumatan, setiap Jumat para khatib mewasiatkan ketakwaan kepada kita, hadirin, agar ada perubahan dalam hidup kita, perubahan dalam anak-anak kita, hadirin. Jangan dibiarkan anak dan keluarga kita ternyata lalai dan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata terlambat untuk umat Nabi Muhammad, tidak ada kata telat untuk umat Nabi Muhammad. Orang yang bersungguh-sungguh, dia optimis dan ikhlas, tulus menghadap Allah, tulus ikhlas kembali ke jalan Allah, maka tidak mustahil akan muncul ulama-ulama besar yang menjadi tokoh panutan umat di zaman ini, hadirin. Akan lahir Ghazali baru, akan lahir Ibrahim bin Adham baru, akan lahir Fudail bin Iyad baru, dari kesungguhan umatnya Nabi Muhammad SAW di dalam mendidik putra-putri mereka. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang namanya malu kalau untuk berbuat kebaikan, hadirin. Terkadang kita pengen berubah baik, mau ke masjid malu, hadirin. Karena saya orang yang banyak dosa, saya ini orang yang banyak dosa, tidak pantas saya menginjakkan kaki di masjid. Kadang-kadang saya ini orang banyak dosa, tidak pantas saya ikut hadir majlis di ulama itu, ulama ini. Saya penuh dosa, saya sudah tidak pantas untuk jadi orang baik. Jangan, hadirin, malulah kita kalau bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi kalau untuk ketaatan tidak ada kata-kata malu, hadirin. Allah membuka pintu ampunannya, Allah membuka pintu anugerahnya selebar-lebarnya. Siapa yang bersungguh-sungguh masuk ke pintu anugerah Allah, maka dia akan mendapatkan anugerah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahnya Imam Ghazali, Allahnya Imam Fudail bin Iyad, Allahnya Imam Ibrahim bin Adham, Allahnya orang terdahulu sama, hadirin. Allahnya kita saat ini, hadirin. Tuhannya mereka, Tuhan kita, hadirin. Yang mampu memuliakan mereka, maka Allah mampu memuliakan kita, hadirin. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam menghadap kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah, bersungguh-sungguh di dalam mengabdi meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mematuhi perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Safar ini penuh dengan kebaikan untuk segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Safar ini disebut Safarul Khair, bulan yang penuh kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga
tidak keluar dari bulan ini kecuali kita tercatat menjadi umat yang diberi kebaikan yang banyak di bulan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari bulan ini kecuali keluarga kita, kecuali anak kita, kecuali seluruh orang yang kita cintai tercatat menjadi orang yang mendapatkan guyuran kebaikan di bulan yang mulia ini, hadirin. Amin Allahumma amin.